Di video kali ini Ibu akan membahas soal yang diberikan minggu kemarin. Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita lihat dulu soalnya, silahkan. Nah, jika sudah melihat soalnya, sekarang kita bahas satu-satu. Kita lihat dari nomor 1A, carilah akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari akar bentuk persamaan kuadrat seperti ini? Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara faktor. Yang kedua bisa menggunakan formula ABC. Yang seperti apa formula ABC? Yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus dari formula ABC. Jadi sekali lagi, untuk mencari akar dari persamaan kuadrat ada dua cara. Yang pertama dengan cara faktor, yang kedua dengan formula ABC. Formula ABC itu digunakan ketika persamaan kuadrat tersebut bukan merupakan persamaan kuadrat sempurna atau tidak memiliki akar. Maka kita harus cari dengan formula ABC, yaitu X12 yaitu X akan menghasilkan 2X, X1 dan X2, di mana di sini rumusnya adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, di mana B itu adalah koefisien dari variabel X atau angka yang berada di depan variabel X. Nah, sementara A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau variabel X kuadrat atau angka yang berada di depan X kuadrat. Sementara C adalah konstanta, yaitu angka yang tidak memiliki variabel. Sekali lagi, C itu angka yang tidak memiliki variabel. Nah, sekarang kita selesaikan dulu untuk persamaan kuadrat tersebut dengan cara faktor. Bagaimana cara mencari persamaan kuadrat dengan cara faktor? Pertama, kita harus mencari perkaliannya. Cari angka. Ketika dikali dia menghasilkan positif 6, dan ketika dijumlah dia menghasilkan negatif 7. Harus jadi positif 6 ketika dikali, tetapi kalau ditambah dia negatif 7. Cari perkalian yang menghasilkan 6. Berarti 1 kali 6 dan 2 kali 3. Kita coba 1 kali 6 ketika dijumlah betul menjadi 7. 2 ditambah 3 ketika dijumlah dia menghasilkan 5. Berarti sekarang kita coba dulu menggunakan angka 6 dan 1. Nah, sekarang kita lihat karena ingin atau menghasilkan tanda negatif, artinya kedua angka ini harus bertanda negatif. Karena kalau misalkan positif tidak mungkin menghasilkan negatif 7. Nah, kita cek sekarang angka tersebut. Negatif 6 ditambah negatif 1, hutang 6, hutang 1, berarti akan hutang 7. Nah, berarti betul syarat ini dipenuhi. Selanjutnya, negatif 6 dikali negatif 1. Negatif kali negatif, ingat kalau sama jenis, negatif kali negatif hasil akan selalu positif. Negatif kali negatif positif, positif kali positif adalah positif. Jadi ketika sebuah tanda bertemu dengan sesama jenisnya akan menghasilkan tanda positif. Tetapi kalau berbeda jenis, misalkan positif kali negatif, hasilnya akan selalu bertanda negatif. Maka ini menghasilkan positif. 6 kali 1 sudah jelas hasilnya adalah 6. Berarti angka yang kita gunakan adalah
negatif 6 dan negatif 1. Bagaimana sekarang caranya? Karena di sini x kuadrat, langkah pertama kita bikin dua kurung, dibikin sama dengan 0. Selanjutnya karena x kuadrat, x-nya satu-satu di setiap kurungnya. Nah, selanjutnya angka yang sudah kita cari, kita masukkan ke sini, negatif 6 dan negatif 1. Nah, dari sini kita dapat X sama dengan lawan dari tanda negatif adalah positif 6 dan lawan dari tanda negatif 1 adalah positif 1. Maka akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 1. Itu jawaban untuk nomor 1A. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nomor 1B? Di sini 1B bedanya dengan nomor 1A adalah koefisien X kuadratnya lebih dari 1, yaitu 2. Bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat ketika koefisien dari X kuadratnya lebih dari 1? Langkah pertama, kita harus kalikan dulu koefisien yang di depan ini ke C atau ke konstanta. Kita kalikan 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang bagaimana caranya sekarang? Sama kayak tadi, kita harus mencari perkaliannya. Ketika dikali, dia harus menghasilkan 4. Tetapi ketika dijumlah, dia harus menghasilkan positif 5. Cari angka ketika dikali dia positif 4, tetapi ketika dijumlah dia 5. Perkalian yang menghasilkan 4. Yang pertama adalah 1 kali 4 dan 2 kali 2. Kita cek. Kalau 2 ditambah 2, misalkan kita ambil 2 kali 2 ya. Kalau 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Tidak mungkin menghasilkan 5. Berarti perkalian yang menghasilkan 4 salah satunya adalah 1 kali 4. 1 kali 4 hasilnya 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Berarti yang memenuhi adalah 1 dan 4. Angka yang memenuhi 1 dan 4. Nah, kita cek lagi. 1 kali 4 hasilnya 4. 1 ditambah 4 hasilnya positif 5. Nah, selanjutnya bagaimana kalau angkanya sudah didapat? Nah, kalau tadi kita langsung membuat dua kurung, tetapi karena di sini koefisiennya lebih dari 1, yaitu 2, tulis dulu koefisiennya, baru membuat dua kurung. Jangan lupa dibikin sama dengan 0. Selanjutnya, karena X-nya X kuadrat, kita bikin satu-satu di setiap kurung. Di dalam kurungnya masing-masing ada variabel X. Selanjutnya, angka yang sudah kita cari tadi, kita tulis positif 1 dan positif 4. Terbalik pun tidak masalah ya. Misalkan positif 4 di sini, positif 1 di sini, tidak masalah. Nah, selanjutnya bagaimana? Karena di sini ada koefisien. Nah, angka-angka yang sudah kita cari ini, tulis koefisiennya di bawah menjadi per. Jadi masing-masing harus per dari koefisien X kuadratnya. Nah, kita selesaikan. 2-nya tulis, X ditambah setengah, ini tidak bisa diselesaikan. X ditambah 4 dibagi 2, 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana? Di sini masih ada yang menghasilkan pecahan. Nah, hilangkan pecahan itu dengan cara kalikan koefisien ini dengan salah satu angka yang memiliki pecahan. Nah, kalau ini kan sudah bilangan bulat, berarti kita kalikannya dengan setengah karena dia masih dalam bentuk pecahan. Nah, ingat, karena ini satu kesatuan, artinya koefisien ini, 2 ini, dikalikan pelangi ke sini. 2 kali X adalah 2X,
2 dikali setengah. Ingat 2 dikali setengah berarti coret hasilnya adalah 1. Ini catatan ya. Berarti di sini jadinya plus 1. Jangan lupa kurungnya. Jadi 2 kali X menjadi 2X. 2 dikali positif setengah adalah 1. X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, artinya di sini 2X sama dengan lawan dari positif 1, berarti negatif 1. Nah, X itu adalah angka yang ada di seberangnya, yaitu 1, negatif 1, dibagi dengan angka yang ada di samping variabel X, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah X negatif setengah. Sementara untuk yang ini, atau X sama dengan lawan dari positif 2 adalah negatif 2. Nah, kita lihat sekali lagi, 2X-nya tulis, lawan dari positif 1 adalah negatif 1, sehingga X sama dengan negatif 1 atau angka yang berada di seberangnya dibagi dengan angka yang ada di samping variabel X. Sehingga jawabannya akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan negatif setengah atau X sama dengan negatif 2. Nomor 1C, bagaimana cara penyelesaian? Ini kita faktorkan, 3 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 3 keluarkan, variabel X, variabel X. Variabel X kita keluarkan, buka kurung sama dengan 0. Nah, 3X di sini kuadrat, berarti kurang variabel X ditambah 3 kali berapa sehingga menjadi 12, berarti 3 kali 4. Sekali lagi, 3 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3. Nah, X kuadrat X berarti variabel X yang terkecil kita pindahkan. X kuadrat sama X pangkat 1 lebih kecil X pangkat 1, berarti keluarkan X pangkat 1, buka kurung, karena di sini X-nya 2 kurang 1 lagi, ditambah 3 kali berapa yang hasilnya 12, yaitu 4. Nah, dari sini kita dapat 3X sama dengan 0, sehingga X adalah angka yang ada di seberangnya dibagi sama angka yang ada di sampingnya. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Atau kita lihat X sama dengan lawan positif 4 adalah negatif 4. Jadi jawaban untuk nomor C itu adalah 0 atau negatif 4. Untuk yang 1D, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk nomor 1D, kita lihat masing-masing kita kuadratkan dulu. 9 bisa kita kuadratkan menjadi 3 kuadrat. Ini tetap X kuadrat. 25 kita bisa ubah ke dalam bentuk kuadrat, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ada sebuah rumus ketika A kuadrat, ada sebuah rumus ketika A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini yang terjadi adalah bikin 2 kurung, A-nya 1-1 karena kuadrat, B-nya 1-1 karena kuadrat. Nah, karena di sini minus, salah satu positif, salah satu harus negatif. Ini udah ketentuan ya. Jadi bentuk kuadrat seperti ini bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi ketika A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka A-nya 1-1, B-nya 1-1. Karena di sini tandanya negatif, salah satu positif, salah satu harus negatif. Tidak masalah tertukar. Misalkan positifnya di sini, negatifnya di sini, enggak masalah. Nah, sekarang bagaimana soal seperti ini? Kita bikin 2 kurung. 3-nya kuadrat, berarti 3-nya 1-1. X-nya kuadrat, X-nya 1-1.
5-nya kuadrat, berarti 5-nya 1 karena negatif, salah satu harus negatif, salah satu harus positif. Nah, ini tinggal diselesaikan. 3x sama dengan lawan dari negatif 5 adalah positif 5, maka x adalah angka yang ada di seberangnya dibagi dengan angka yang ada di sampingnya. Atau kita lihat yang ini, 3x sama dengan lawan dari positif 5 adalah negatif 5. Nah, jadi x sama dengan angka yang ada di seberangnya, yaitu negatif 5 dibagi dengan angka yang ada di sampingnya. Jadi jawaban untuk yang D adalah x 5/3 atau x negatif 5/3. Nah, sebelum kita menyelesaikan nomor 2, baca ini terlebih dahulu. Jika sudah dibaca, kita selesaikan nomor 2A. Di sana ada x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini harus kita selidiki jenis akarnya itu real berbeda, real kembar, atau imajiner. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Dengan cara kita mencari diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ini adalah rumus diskriminan, di mana B itu adalah koefisien dari variabel X, sementara A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat, dan C itu adalah konstanta, angka yang tidak memiliki variabel. Di sini walaupun koefisiennya tidak ditulis, sebenarnya ada angka 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan sama dengan D-nya kita tulis 0, karena kita belum tahu, kita tulis 0, dibikin sama dengan 0. B-nya di sini adalah 7 dikurangi 7 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah positif 6. Jadi 0 sama dengan 7 kuadrat, artinya 7 kali 7, yaitu 49, dikurangi 4 kali 1 adalah 4, 4 dikali 6 adalah 24. Hasilnya adalah di sini 49 dikurangi 24 berarti 25. Kita lihat 25 itu lebih dari atau sama dengan atau kurang dari. Ternyata 25 itu lebih dari 0. Maka di sini jenis akarnya adalah real. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk nomor 2B? Sama. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Kita lihat diskriminannya. D-nya kita bikin sama dengan 0. B-nya di sini adalah, ingat, B di sini bukan 2, tetapi negatif 2. Jadinya negatif 2 kuadrat. Dikurangi 4, A-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 8. Positif atau negatif operasi di sini akan berpengaruh terhadap angka yang di belakangnya. Kalau di sininya tambah 2, artinya 2 itu bernilai positif. Tetapi kalau di sininya kurang 2, artinya 2 ini bernilai negatif. Nah, ini kita selesaikan. 0 sama dengan negatif 2 kuadrat, artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif adalah positif, 2 kali 2 adalah 4. Dikurangi 4 kali 3 adalah 12. 12 dikali 8 adalah 96. 12 dikali 8 adalah 96. Negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga di sini 4 ditambah 96 adalah 100. Kita lihat 100 itu lebih dari 0.
maka akar ini pun real. Selanjutnya untuk nomor 3, tentukan nilai P agar persamaan kuadrat tersebut kembar. Sekarang kita lihat persyaratan kembar itu seperti apa. Untuk menghasilkan persamaan kuadrat kembar, artinya diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, berarti kita masuk ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC harus sama dengan 0. Di mana B-nya itu adalah ini adalah B, ini adalah A, yaitu 1 ya, karena tidak ditulis koefisiennya, dan ini adalah C. Kita lihat B kuadrat, B-nya adalah negatif 2P. Negatif 2P kuadrat, karena B kuadrat dikurangi 4. A-nya di sana adalah 1. Dan C-nya adalah negatif P tambah 2, sama dengan 0. Negatif 2P kuadrat. Di sini yang dikuadratkan bukan hanya P, tetapi juga negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, artinya positif 4. P kuadrat, artinya P pangkat 2. Dikurangi 4 kali 1 adalah 4. 4 dikali P, ini kali pelangi, 4 dikali P adalah 4P. Karena negatif ketemu negatif berarti jadi positif 4P. Selanjutnya 4 dikali 2 adalah 8. Negatif ketemu positif adalah negatif 8. Sama dengan 0. Kalau bisa diperkecil, perkecil. Berarti sama-sama bisa dibagi 4. Ini menjadi P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Semuanya dibagi 4 ya. 4 bagi 4 adalah P kuadrat, 4 dibagi 4 menjadi P, negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. Selanjutnya bagaimana kalau bentuknya sudah seperti ini? Tinggal cari akarnya. Nah, bagaimana cara cari akarnya? Ketika dikali, dia harus menghasilkan negatif 2. Ketika ditambah, dia harus menghasilkan 1. Di sini walaupun tidak ditulis ada angka 1. Perkalian yang menghasilkan negatif 2, tetapi ketika dijumlah dia 1. Berarti 2 dan 1. Yang menghasilkan 1 kali 1 nggak mungkin menjadi 2. Berarti harus 2 kali 1. Tetapi dia harus menghasilkan positif 1. Artinya angka yang paling besar harus positif, angka yang paling kecil harus negatif. Dari mana taunya? Kita lihat di sini. Di sini menghasilkan perkalian negatif. Berarti dia harus berbeda jenis, yaitu harus positif, harus negatif. Nah, yang mana yang positif, mana yang negatif? Karena menghasilkan positif 1, berarti angka yang paling besar harus positif dan angka yang paling kecil adalah negatif. Dari negatif ini kita bisa tahu operasi yang kita gunakan adalah positif negatif. Dari tanda positif ini kita bisa tahu bahwa angka yang paling besar harus positif, angka yang paling kecil negatif. Kalau ininya arti angka yang paling besar negatif, angka yang paling kecil positif. Nah, selanjutnya bagaimana? Bikin 2 kurung sama dengan 0. Karena di sini hurufnya P, berarti kita gunakan P. Nah, angka yang sudah kita cari tulis positif 2 dan negatif 1. Dari sini kita dapat lawan dari positif 2 adalah negatif 1, atau lawan dari negatif 1 adalah positif 1. Jadi jawaban untuk nomor 3 itu, agar memiliki akar kembar, P-nya harus negatif 2 atau P sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4, baca ini terlebih dahulu.
Nah, jika sudah dibaca, sekarang kita lihat ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Tentukan nilai-nilai tersebut. Tadi sudah dijelaskan sebelum ini bahwa rumus untuk x1 ditambah x2 adalah negatif b per a, di mana a-nya di sini adalah 1, walaupun tidak ditulis artinya ada angka 1. Ini B-nya, dan 3 adalah C. Nah, negatif B per A berarti negatif B-nya adalah positif 5 dan A-nya adalah 1. Negatif 5 bagi 1 hasilnya negatif 5. Selanjutnya untuk X1 kali X2, rumusnya adalah C per A, di mana C-nya adalah 3 dan A-nya adalah 1. 3 bagi 1 adalah 3. Nah, lalu bagaimana dengan nomor C? Ini kita harus ubah dulu. Untuk mendapatkan bentuk seperti ini, artinya kita harus bikin menjadi X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Kalau di sininya positif, maka tulis di sini negatif, lawannya. Kalau di sini positif, kita tulis negatif. Jangan lupa pakai angka 2, terus perkaliannya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Kalau di sini positif, di sininya negatif. Jangan lupa 2 dikali perkaliannya. Nah, ini tinggal isi X1 ditambah X2. Tadi sudah kita cari, hasilnya adalah negatif 5. Jangan lupa kuadrat dikurangi 2 dikali perkaliannya. Perkaliannya sudah kita cari, yaitu 3. Negatif 5 kuadrat artinya negatif 5 kali negatif 5, yaitu 25. 2 kali 3 adalah 6. 25 dikurangi 6 berarti 19. Jadi untuk nomor C jawabannya 19. Nah, bagaimana sekarang untuk nomor 4D? Di sini ada rumus seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi perkaliannya dikali dengan penjumlahannya. Nah, jadi seperti ini. Perkaliannya tadi kita dapat 3. Penjumlahannya kita dapat negatif 5. 3 kali negatif 5 adalah negatif 15. Selanjutnya ini, jika menyelesaikan operasi dalam bentuk pecahan, harus samakan dulu penyebutnya. Berarti X1 kali X2. Dengan cara ini dikali penyebutnya, berarti X1 kali X2 menjadi X1 X2. Selanjutnya kali silang. Berarti 4 kali X2 menjadi 4X2. Ditambah 4 dikali X1 adalah 4X1. Kita faktorkan, sama-sama memiliki 4, berarti 4 kita keluarkan. Sisanya adalah X2 ditambah X1 per X1 X2. Penyebutnya nggak berubah, jadinya 4 dikali penjumlahannya. Ini walaupun terbalik, tidak masalah ya, tidak merubah nilai. Jadi X1 tambah X2 sama dengan X2 ditambah X1. Tadi penjumlahannya adalah negatif 5 dan perkaliannya adalah 3. 4 kali negatif 5 adalah negatif 20 per 3. Jadi untuk nomor 4E jawabannya negatif 20 per 3. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.